Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think of God, His Son not sparing, sent Him
Jemaat yang dikasihi Tuhan, majelis jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Hari ini kita memasuki hari Minggu ke-6 sesudah Paskah. Marilah di dalam ibadah ini kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Nyonya Dina Haba Akiari STH. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk menyambut firman Tuhan, kami undang jemaat untuk berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, atas pembimbing di dalam Ibrani 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih kepadamu, kami memohon.
Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku, hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Berdasarkan firman Tuhan ini selaku pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Nyanyikan
Jemaat marilah berdiri, bersama kita membuka di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11 sebagai perintah hidup baru dalam kehidupan kita. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11, mari kita baca bersilih ganti dan pada ayat 11 kita baca bersama. Demikianlah firman Tuhan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan berita firman, mari kita berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami juga untuk membagi kekayaan firman-Mu kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Jemaat marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-23 yang menyatakan di bawah terang judul kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya.
Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak punya rumah sendiri untuk makan dan minum? Ataukah maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu setelah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat melalui pembacaan firman dalam 1 Korintus ini tidak asing lagi bagi kita dalam pasal 11, karena dalam perjalanan gereja 1 tahun ada 4 kali kita diundang masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Ada 2 sakramen Bapak Ibu yang kita kenal. Yang pertama adalah sakramen baptisan kudus dalam Injil Matius pasal 28. Yang kedua, sakramen perjamuan kudus di dalam 1 Korintus pasal 11 ini. Ada aturan-aturan yang diberikan. Kenapa Paulus memberikan aturan-aturan ini? Karena latar belakang kota Korintus adalah kota pelabuhan, banyak terjadi percampuran ajaran di dalamnya, banyak juga terjadi pelanggaran dalam bidang etika, banyak terjadi kekacauan dalam kehidupan jemaat. Oleh sebab itu, Paulus menasehati mereka karena ada kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Berbicara tentang makanan, Bapak Ibu, kalau boleh saya tanya kepada Bapak Ibu, kita lebih condong makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Bapak Ibu, makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Bacaan firman kita pada hari ini, Alkisah, ada seorang raja yang gemar makan. Karena serakah, ia pun menyuruh para tukang untuk mengecilkan semua pintu masuk ke dalam istananya. Hal itu dilakukan supaya tidak ada seorang pun yang dapat mengambil makanan kesukaannya. Raja serakah itu akhirnya kegemukan dan meninggal terkurung dalam kamarnya. Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita tidak berbeda dengan kisah raja serakah tersebut. Sikap serakah memang merusak diri sendiri. Kita tidak lagi peka dengan dan peduli baik terhadap kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari maupun kepada sesama. Kita bahkan merusak persaudaraan dan persahabatan serta persekutuan dalam pelayanan yang ada. Inilah yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Korintus. Yang kaya mereka datang membawa makanan, mereka duluan makan. Yang miskin, orang-orang yang berada dalam perbudakan, mereka belum selesai kerja karena tugas mereka belum selesai kepada majikan mereka, sehingga mereka terlambat untuk hadir. Dan dalam pertemuan tersebut, yang kaya sudah menghabiskan makanan, sedangkan yang miskin mereka berada dalam kemiskinan. Dalam situasi yang demikian terjadi kekacauan. Oleh sebab itu Paulus menasihati mereka, kalau mau dalam perjamuan itu, jamuan makan, harus saling menunggu, saling berbagi satu dengan yang lain. Ayat 17, Bapak Ibu, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu,
sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, kalau pertemuan kita tidak mendatangkan kebaikan, malah mendatangkan kekacauan, tidak menjadi berkat. Dan itu ada dalam kehidupan jemaat di Korintus. Mereka mendatangkan keburukan, tidak menjadi contoh teladan yang baik. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, dalam persekutuan berkumpul tersebut ada perpecahan. Perpecahannya itu terjadi antara yang kaya dan yang miskin, yang membawa makanan dan yang kekurangan makanan. Mereka tidak peduli satu dengan yang lain kepada sesamanya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Paulus mengatakan demikian supaya ada kepedulian antara orang kaya terhadap yang miskin, begitu juga sebaliknya. Saling peduli satu dengan yang lain karena persekutuan itu berlangsung untuk merayakan tentang karya Kristus yang telah mati bagi kita, yang telah bangkit bagi kita melalui perjamuan kudus. Ayat 20 mengatakan, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Tapi yang dilakukan waktu mereka bersekutu itu adalah di ayat 21, sebab pada perjamuan itu tidak tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Bapak Ibu, bagaimana perasaan kita kalau kita datang dalam persekutuan, kita berkumpul tapi tidak ada kepedulian satu dengan yang lain, saling egois satu dengan yang lain. Itu yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Korintus. Oleh sebab itu Paulus dengan keras mengatakan supaya mereka peduli kepada sesamanya di ayat 22, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Kenapa Paulus mengatakan demikian? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Kata-kata ini Bapak Ibu dengan tegas Paulus katakan supaya mereka mau berubah dari pola egois untuk saling perhatikan satu dengan yang lain. Dan kalau kita perhatikan dalam ayat 23 sampai dengan seterusnya, kita bacaannya hanya sampai 23, tapi kalau kita mengikuti, ini tentang aturan dalam mengikuti perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan melalui firman ini, supaya kita tidak serakah, kita saling peduli kepada sesama kita, secara khusus situasi yang kita alami bersama pada akhir-akhir ini. Ada banyak orang yang menderita, ada banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Sudahkah kita juga peka terhadap lingkungan di mana kita berada? Ada banyak orang yang putus dalam pekerjaan, tidak punya makanan sehari-hari. Sudahkah kita juga terpanggil untuk berbagi kasih? Dan Kristus sudah menerapkan hal ini melalui sikap mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Mari Bapak Ibu, melalui firman pada hari ini kita diingatkan supaya kita tidak egois, tidak serakah. Berkat yang kita terima bukan saja kita nikmati sendiri, makanan bukan saja kita nikmati sendiri, tapi kita terpanggil juga untuk berbagi karena Kristus telah mengasihi kita, berkorban bagi kita, kita diingatkan untuk berbagi kasih dalam kehidupan ini. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah bersama kita sehati dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat ini ada saat teduh. Jemaat boleh menaikkan doa secara pribadi kepada Tuhan dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa di surga. Atas anugerah Tuhan, kami boleh bersama dikumpulkan dalam ibadah minggu di rumah kami masing-masing. Kami sadari semua ini terjadi bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, semuanya karena anugerah Tuhan. Kami kembalikan syukur limpah terima kasih Tuhan berkati firman yang telah kami dengarkan dalam 1 Korintus pasal 11 yang mengingatkan bagi kami tentang ketertiban dalam mengikuti perjamuan kudus. Tuhan berkati kami melalui berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan. Untuk kami tidak memikirkan diri kami sendiri, tapi kami terpanggil untuk berbagi kasih kepada sesama kami yang membutuhkan. Berkati seluruh kehidupan gereja-gereja Tuhan yang beribadah pada hari Minggu ini. Di rumah masing-masing kami serahkan gereja-gereja Tuhan. Secara khusus gereja GPIB, Majelis Sinode bersama dengan keluarga, mupal-mupal yang ada regio dan khususnya jemaat Tuhan di tempat ini, GPIB Bukit Saitun. Tuhan yang adalah kepala gereja, Tuhan yang memungkinkan persekutuan ini boleh berlangsung. Hamba-Mu bersama dengan keluarga, rekan-rekan presbiter bersama dengan keluarga, komisi-komisi, panitia-panitia, pelkat pelayanan anak persekutuan teruna gerakan pemuda, Tuhan berkati generasi muda dalam jemaat-Mu ini, anak-anak kami yang mengisi masa sekolah mereka di rumah masing-masing, di tengah-tengah situasi yang kami hadapi bersama sebagai satu persekutuan, gereja-Mu, bangsa dan negara dunia ini. Tuhan izinkan kami menghadapi semuanya karena Tuhan mempunyai maksud yang terindah bagi kami di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan kami yakini bahwa Tuhan berkuasa untuk menolong, sebagaimana jaminan firman dalam Mazmur 121 dalam perjalanan panjang pemazmur dia bertanya, dari manakah akan datang pertolonganku? Dan jawaban yang Tuhan berikan, pertolonganku ialah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami yakin pertolongan kami daripada Tuhan dalam menghadapi akan situasi virus corona yang ada. Tuhan tolong kami supaya boleh teratasi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kasihanilah kami umat-Mu, berkati kami bersama keluarga-keluarga dalam jemaat, baik dari sektor 1, 2, dan 3 jemaat tamu yang mengambil bagian bersama, bapak-bapak, ibu-ibu dalam jemaat, dalam rumah tangga, Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi. Dalam pergumulan-pergumulan untuk kebutuhan sehari-hari kami yakin, Tuhan lebih besar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Kami menyerahkan orang tua lanjut usia, ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu, saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan-pergumulan hidup, kami mohon Tuhan membuka jalan bagi mereka dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bapa di surga, berkati secara khusus saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit medis yang ada. Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi dalam kesehatan mereka. Berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dimakan dan diminum, agar melalui semua sarana ini mereka memperoleh kekuatan kesembuhan yang bersumber daripada Tuhan. Kami menyerahkan juga akan sukacita jemaat-Mu
melalui bertambah setahun usia, sembuh dari sakit, berhasil maupun dalam kegagalan. Ajarlah kami untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang Tuhan kehendaki dalam Kristus Yesus bagi kami. Berkati kami semua umat-Mu secara khusus dalam pelayanan Inforkom, Tuhan berkati mereka. Musik gereja, Tuhan berkati kami semua rekan-rekan presbiter yang mengambil bagian. Kami mohon Tuhan sempurnakan pengucapan syukur jemaat-Mu. Organis prokantor kami serahkan semua kami dalam pimpinan Tuhan. Pegawai kantor kostor keamanan driver, Tuhan berkati kami. Secara khusus kami sehati berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan mengenal dari ketinggian-Mu akan kehidupan bangsa dan negara kami yang terdalam. Kami mohon hikmat yang bersumber daripada Tuhan bagi para pemimpin-pemimpin kami, supaya takut akan Tuhan dalam menjalani akan hidup yang Tuhan anugerahkan. Bapa di surga, berkati kehidupan seluruh jemaat-Mu. Berkati kami dalam pokok-pokok doa secara pribadi yang kami naikkan kepada Tuhan dalam saat teduh. Bapa di surga, masih banyak seruan-seruan dari kami anak-anak-Mu. Tuhan Maha mengetahui, Tuhan Maha mendengar. Kami mohon Tuhan meringkan telinga kasih-Mu. Sambutlah doa-doa yang umat-Mu naikkan kepada Tuhan, dan kami mohon Tuhan menjawabnya, seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35b yang berbunyi, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jemaat, persembahan ibadah minggu yang terkumpul dapat diberikan melalui yang pertama dititipkan kepada koordinator sektor masing-masing atau majelis jemaat yang terdekat. Yang kedua, ke kantor GPIB Jemaat Bukit Saitun, Jalan Pucang Anom Timur 3, nomor 27 Surabaya, atau pada setiap hari Senin, Jumat, dan Sabtu pada pukul 8 pagi sampai jam 12 siang. Yang ketiga, dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri seperti yang tertera pada warta jemaat. Dalam susah
Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita di dalam doa secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengarkan. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya.